Haleluya. Jadi kita meratapi itu. So, dosa yang ada di dunia. Kalau saudara tahu di kitab Yehezkiel 9, Tuhan menghukum kota Yerusalem karena dosa-dosa mereka. Hanya segelintir manusia yang terselamat. Itu malaikat disuruh untuk menandakan di dahi kepala orang yang sedang keluh kesah, yang meratapi segala kekejian, pelanggaran dosa yang dilakukan di kota suci itu. Kalau saudara tidak tahu meratapi, mungkin saudara juga sama dengan dunia yang jahat. Dalam bahasa Inggris, kalimat itu disebut moral indifference. Kadang-kadang saya meratapi, kadang-kadang kawan baik saya pun. Saya sih tidak mau sebut nama, saya hanya beberapa kawan baik. Kadang-kadang begitu jelas salah pun dia diam, dia senyum saja. Maksudnya salah pun boleh, benar pun boleh. Kamu paham maksud saya? Tidak tahu menilai apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang salah. Mereka tidak meratapi keadaan dunia, keadaan gereja yang semakin menurun bilangan anggotanya, semakin kurang impak di negeri Sabah, dibuktikan dalam Mancian. Wah, luar biasa. 35 tahun yang lalu saya di Kota Kinabalu, saya boleh 1/3 itu gereja-gereja banyak. Sekarang sedikit saja orang Kristen, tidak sampai 10% kalau di Kota Kinabalu. Berbahagialah dia yang merata, karena mereka akan diberi penghiburan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Perkataan di sini pun kalau bahasa Inggris meek. Musa adalah disebut manusia yang paling rendah hati, meek. Kalau kita lihat riwayat Musa, dia bukan hanya lemah lembut tau. Wah, dia tegas juga. Wah, kalau ada sesuatu tuh dia beri teguran yang keras. Kadang-kadang kita salah tafsir. Oh, tidak boleh menegur. Saya beritahu beberapa kawan-kawan saya yang melayani. Kalau kamu tidak bersedia untuk menegur, jangan kamu jadi pastor. Jangan jadi hamba Tuhan kalau kamu tidak siap memberi teguran. Kenapa saya katakan itu, saudara? Coba kamu baca 1 Timotius 4, 2 Timotius. Firman Tuhan itu apa? Untuk menegur, untuk mengoreksikan, untuk menyatakan yang salah. 2 kali dalam suratan Timotius, Paulus memberi peringatan kepada Timotius, walaupun kamu muda, jangan kamu takut. Kamu beri teguran dalam kasih. Memang dalam kasih kita bukan teriak dengan orang atau benci dengan orang, tidak. Tapi kalau tidak bersedia untuk menegur, jangan jadi hamba Tuhan. Kamu akan jadi nabi palsu. Sebab kamu hanya jaga hati manusia, kamu tidak jaga hati Tuhan. Berbahagia orang yang lemah lembut. Dan mungkin istilah yang paling baik adalah Musa dikenali sebagai yang tidak membenarkan diri. Ada masa kita tahu kita harus rendah hati, kita diam, kan? Dia dicabarkan oleh Korah, Dathan, Ahiram. Ada 3 itu pemimpinnya. Tapi Musa hanya katakan, kamu lihatlah siapa yang Tuhan pilih. Dan Tuhan datang, itu bumi terbelah. Dan mereka yang mengkritik Musa itu jatuh, buried alive. Luar biasa. Musa tidak gaduh dengan mereka, tidak bertengkar, tidak. Itu maksudnya lemah lembut. Dia rendah hati. Dia tidak mau berkelahi dengan orang. Biarlah Tuhan yang benarkan kalau aku betul hamba Tuhan. Ini sifat atau sikap seorang yang percaya Yesus. Dia orang yang lemah lembut, dia rendah hati. Dia mengizinkan Tuhan membenarkan dia. Yang seterusnya, lapar dan haus akan kebenaran. Perkataan Mikael Suli. Wah, luar biasa. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, orang itu tidak puas hati. Sebab dia lapar dan haus akan yang benar, kan? Wah, saya rasa susah mau hidup kalau lu benar. Saya paham juga di dunia ini. Kadang-kadang di kalangan sesama hamba-hamba Tuhan,
Kalau kamu benar, susah mau hidup. Tapi saya tetap mempertahankan integriti saya. Apapun orang cakap, saya tetap mengatakan seperti Ayub. Saya tahu kelemahan dan kekurangan saya. Saya tahu keadaan rohani saya di hadapan Tuhan. Tapi saya boleh katakan saya orang yang benar. Karena kasih karunia. Saya berusaha sedaya upaya. Saya beri contoh. Kalau saya mengambil sesuatu atau mau bayar sesuatu, kadang-kadang saya tidak lena mau tidur sebelum saya bayar itu. Maksudnya saya mau cepat-cepat kasih lunas hutang lah kan. Tapi orang-orang, sengaja lagi dia lambat-lambat. 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun dia tidak mau bayar hutang pun. Itulah dalam Amsal mengatakan itu orang fasik, tidak yang meminjam tapi tidak bayar kembali kan. Sebab dia bukan orang benar. Orang benar itu mau lakukan yang benar. Lakukan yang benar. Wah, luar biasa saudara. Saya sudah mengenal Tuhan lebih 42 tahun. Saya tahu pengalaman saya dengan Tuhan kasih semula itu. Waktu saya remaja 17 tahun di Christchurch di New Zealand. Jam 4 pagi saya bangun, 2 bulan pertama itu. Wah, saya berdoa, menyanyi, membaca Alkitab 4 jam. 2 bulan pertama itu kasih semula. Wah, syukur loh. Hari ini sebelum jam 4 pagi saya sudah bangun. Maksudnya dengan kasih karunia Tuhan, saya mempertahankan kasih semula itu. Tidak guna saya melayani Tuhan kalau itu pura-pura, mau cari makan, mau cari jawatan. Mungkin itulah sebabnya saya langsung tidak ada apa-apa. So sekarang orang tidak suka dengan orang benar. Haleluya. Lapar dan haus akan kebenaran. Inilah perwatakan atau sikap, karakter orang yang percaya Yesus. Saya teruskan dalam ayat yang ke-7, yang murah hatinya, merciful. Elios dalam bahasa Yunani, dia beroleh kemurahan. Maksudnya suka membantu orang. Compassionate, orang yang penuh belas kasihan, dia murah hati. Dia tidak memandang warna kulitnya, bangsanya, kedudukannya. Kalau orang itu dalam kesusahan, dia tergerak oleh belas kasihan, dia mau membantu. Orang murah hati, dia membantu. Oh, saya pernah bersaksi, mungkin masa yang paling susah, sebab di antara yang saya pikir saya dapat bersaksi adalah saya sangat mencintai jemaat Tuhan. 2 minggu yang lalu, mungkin tuh pastor pun terkejut, dia saya di Pekan Mengkatal. Saya berani sebut sebab mereka kawan-kawan saya di sana. Semua penentua sana pun kawan baik saya. 9 pagi start kebaktian, 7:30 saya sudah sampai. Pastor baru buka itu pintu gereja. Pastor Tony dia bilang. Terus dia bawa saya kopi-kopi. Kadang-kadang saya rindu, apa saya buat di rumah, saya mau pergi gereja, apa itu hari Minggu. Di bandar pun hari itu. Setengah jam sudah saya duduk di gereja. Saya keluar, saya pergi cerita itu pemimpin, itu penyambut tetamu. Malas sudah itu. Malas sudah saya duduk, saya berdiri sinilah cerita mereka minggu lalu. Sebab saya sudah awal sampai di gereja. Haleluya. Dan yang paling menyedihkan saya dalam pengalaman saya adalah waktu itu tuntutan vaksinasi itu. Ya ada 6 bulan saya dilarang masuk gereja. Dari bulan 11 sampai ujung bulan 4. 1 hari bulan Mei tahun 2022 baru kerajaan istiharkan itu SOP sudah dilonggarkan. Jadi 6 bulan saya menonton online waktu itu. Wah, macam tidak tahan hati saya. Kadang-kadang saya memandu kereta, saya buat kebajikan. Maksudnya dalam 6 bulan itu saya ingat 2 perkara yang saya buat. Siapa-siapa saya tengok, saya bagi duit. So gereja tidak mau ambil duit saya kan, tidak larang saya masuk pun. Saya tidak kena vaksin. Apa boleh buat itu saya bagilah dengan orang Indonesia, orang Filipina. Siapa-siapa lah, saya tidak tahu bangsa mereka, saya bagi saja. Saya buat kebajikan hari Minggu, setiap hari Minggu. Dan saya banyak masa melawan ibu saya yang semakin tua.
Haleluya. Orang yang murah hati. Ayat 9, berbahagia orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Wah, luar biasa. Hati lihat, apa mau suci hati? Kadang-kadang kita terus pikir, wah mungkin hawa nafsu, kedagingan, memang itu juga. Kita harus mengengkang diri, menyangkal diri, supaya tidak dikuasai hawa nafsu, keinginan daging, memang itu kita harus tolak. Tapi suci hatinya melebihi. Kan? Kadang-kadang kita jumpa orang yang kita kenal, tidak kenal pun, kita pandang dia serong, saudara. Kita mulai ada persepsi yang negatif terhadap orang yang kita tidak kenal. Maksudnya hati saudara tidak suci. Kalau hati saudara suci, saudara akan terbuka. Malah saudara akan mengasihi. Dan saya boleh katakan 3 gereja yang saya gembalakan, saya bermegah dalam Tuhan. Tidak pernah kurang jemaah yang saya layani. Sebab mereka tahu pastor mereka mengasihi mereka. Tanpa mengira kedudukan. Jarang-jarang datang, lewat sampai malas-malas main handphone, pastor Tony masih mengasihi juga. Mungkin pergumulan yang pertama, sampai sekarang pun orang ingat, wah pastor Tony, dulu kamu di Likas, orang buka itu, dulu belum ada itu smartphone pun, itu Nokia saja pun kau marah. Mereka masih ingat saya pernah marah satu jemaah. Itu cerita 21 tahun yang lalu. Saya bilang janganlah ingat kesalahan pastor, ampunilah Pak itu. Haleluya. Ada orang kenal saya 30 tahun sampai hari ini masih dendam, masih memusuhi. Janganlah begitu. Itulah berbahagia orang yang murah hati, mengampuni, menyayangi, suci hati. Suci maksudnya kita telus, kita bersih, kita tidak mau menyeleweng. Semalam